Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita berdua, saya Alia Citra, Saya Nur Ilma Zahran di Black and Blue The Horror Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita horor yang dialami oleh dua narasumber kita pada siang hari ini. Kejadian ini terjadi di sebuah puskesmas tua peninggalan Belanda yang bersebelahan dengan kuburan Cina. Yang dimana mereka ini mengalami berbagai kejadian mengerikan di puskesmas tersebut. Dan konon katanya ada pantangan tidak boleh menyebutkan antrian 33. Penasaran sama ceritanya? Yuk kita sapa dulu aja, narasumbernya udah ada di sebelah. Ada Mbak Nafa dan Mbak Nadia. Oke, gimana kabarnya Mbak Nafa, Mbak Nadia? Alhamdulillah, baik. Oke, saya dengar puskesmas tersebut merupakan puskesmas tua peninggalan Belanda ya? Ya, benar sekali. Puskesmas tersebut terletak di desa yang kalau siang sampai sorenya itu ramai, dan kalau malam itu tidak ada satu orang pun yang berani mendatangi puskesmas tersebut. Ya, karena memang puskesmas tersebut terletak di pinggiran kuburan Cina. Saya sebagai karyawan lama di situ tidak asing lagi dengan hal-hal mistis yang memang terjadi di puskesmas tersebut, berbeda dengan Nafa yang pegawai baru tahun kemarin. Jadi bisa diceritakan itu gimana sih awal mulanya kejadian genre itu terjadi gitu loh? Kejadian yang saya alami itu berawal dari pertama saya bekerja di puskesmas tersebut ya. Awal saya bekerja itu memang lancar saja, tidak ada gangguan yang lain seperti itulah. Tapi emang saya tuh peka akan hal-hal mistis atau dikenal sebagai indigo ya. Tapi saya memilih untuk mengabaikan hal-hal seperti itulah. Jadi memilih untuk diamalkan saja begitu. Iya, diabaikan saja. Oke. Jadi setelah Anda memilih mengabaikan hal-hal tersebut, apakah hal-hal tersebut emang langsung berhenti begitu saja? Hari pertama saya bekerja memang lancar-lancar saja ya, tidak ada gangguan apapun, hingga pada satu hari ada seorang ibu-ibu yang siap melahirkan. Nah, ibu tersebut mengalami pendarahan yang cukup banyak. Dokter dan para bidan di situ langsung pada mempersiapkan ruang bersalin, dan saya disuruh pada dia untuk menyiapkan peralatan persalinan. Sedangkan saya menenangkan ibu tersebut sesekali membacakan ayat kursi. Ayat kursi? Jadi kenapa sih harus dibacain ayat kursi? Ya, karena memang udah tradisi di situ. Takutnya kalau tidak membacakan ayat kursi terjadi hal-hal mistis yang tidak diinginkan. Oh, pantas saja saat saya mau masuk ke ruang bersalin itu, saya hampir saja terpleset di depan pintu persalinan. Apa yang membuat Anda sampai mau terpleset? Apakah itu hanya sebuah air biasa? Itu bukan sebuah air biasa ya, yang saya lihat itu adalah sebuah darah segar yang berjajaran pas di depan pintu ruang persalinan. Tapi saya menghiraukannya begitu saja sih, saya langsung masuk saja untuk membantu Mbak Nadia. Persalinan dilakukan kurang lebih selama beberapa menit ya, dan alhamdulillah prosesnya lancar hingga saya mendengar tangisan bayi tersebut itu menangis dengan sangat kencang. Tapi saya heran ya, karena pada saat itu Mbak Nadia katanya tidak mendengar bayi itu menangis sama sekali. Jadi dari sudut pandang Mbak Nadia sendiri itu gimana? Emang benar-benar nangis atau enggak? Saya melihat bayi itu diam sama sekali, tidak menangis. Oke, balik lagi ke sudut pandang dari Mbak Nafa. Bagaimana Mbak Nafa? Kalau saya sih melihat ya, ada sosok perempuan berdress biru dongker itu memasuki tubuh suami dari ibu tersebut. Tapi setelah itu saya disuruh Mbak Nadia untuk keluar, dan pada situ kan posisinya saya menggendong bayinya ya. Sedangkan yang saya lihat atau yang saya alami, saya melihat bayi tersebut baru saja menangis, dan lanjut suami ibu tersebut mengalami kesurupan yang membuat riuh satu puskesmas. Nah, di situ suami ibu tersebut berbeda dengan manusia-manusia biasa. Nah, saya di situ panik dan langsung menelpon Ustadz dengan telepon darurat puskesmas. Dan beberapa menit kemudian Ustadz tersebut datang, dan proses
pembersihan itu kurang lebih 8 jam. Sejak kejadian itu membuat saya trauma ya, tapi saya masih bekerja di puskesmas tersebut. Banyak sekali, masih banyak gangguan-gangguan, tapi itu hanya gangguan-gangguan kecil saja. Seperti itu. Oke, jadi apakah setelah kejadian itu tidak ada kejadian mistis lagi? Beberapa minggu setelah kejadian pertama sih tidak ada lagi ya, sampai saat itu ada kejadian yang tak kalah epik, di mana pada saat itu saya bertugas untuk memanggil nomor antrian. Saat saya sedang memanggil nomor antrian, di mana pada hingga nomor antrian 33 saya tidak boleh menyebutkan sama Mbak Nadia. Katanya langsung saja loncat saja ke nomor 34. Saya tidak tahu alasannya ya. Langsung saja saya loncat 34. Beberapa menit setelah itu si sosok biru dongker itu menghampiri saya. Dan dia berkata sangat pelan. Dia berkata, kalau yang tadi kamu panggil itu nomor antrian saya ya. Dan dia tertawa melengking seperti khas kuntilanak seperti itu. Dan pada saat itu juga tubuh saya ambruk dan saya hilang kesadaran. Oh gitu ya, oke. Jadi kalau boleh tahu nih, Mbak Nadia kan lebih lama ya kerjanya daripada Mbak Nafa. Nah kalau boleh tahu itu kenapa sih nomor antrian 33 itu nggak boleh disebutin? Karena nomor antrian 33 adalah nomor antrian dari sosok perempuan yang berdress biru dongker itu. Apabila dia atau siapapun menyebutkan nomor antrian 33, maka sama halnya dia memanggil sosok kuntilanak tersebut atau sosok Cantik. ya si cantik biru dongker. Oh. Nafa ini termasuk pegawai yang kuat karena pegawai-pegawai sebelumnya bukan hanya sekedar pingsan, melainkan bisa menceburkan diri ke danau depan puskesmas saking kehilangan kesadarannya. Kalau boleh tahu gimana sih latar belakang puskesmas tersebut yang menyebabkan hal-hal mistis yang di dalamnya? Puskesmas tempat kita bekerja ini dikenal dengan si biru cantik. Si biru cantik sosok ini dikenal dengan kuntilanak berbaju biru dongker. Menurut pegawai puskesmas di sini, sosok ini memang jahil, sering mengganggu pasien yang sedang melakukan persalinan. Dan sosok ini suka mengasih tanda jika sosok ini sudah menemukan mangsanya. Tandanya itu terdapat bercekan darah di depan pintu salinan. Berarti ibu yang tadi melahirkan dan bercak darah yang Mbak Nafa lihat itu semua ada keterkaitannya sama si biru itu enggak? Iya, itu semua berkaitan dengan si sosok tersebut memang seringkali mengganggu karyawan bahkan sampai menelan korban jiwa, yaitu mangsanya adalah bayi yang baru dilahirkan. Oke, apakah ada proses pembersihan untuk menghilangkan semua hal-hal mistis tersebut? Ada. Pembersihan dilakukan dengan cara ruqyah massal dan penebangan pohon asam yang terdapat di depan puskesmas, diduga tempat si sosok baju biru dongker itu tinggal ya, walaupun serangkaian proses tersebut hanya halangan, tetapi alhamdulillahnya pembersihan tersebut berhasil dilakukan. Jadi kalau boleh saya tahu nih ya, itu di balik semua kejadian itu kan ada si biru, si cantik yang berbaju biru itu ya. Nah itu asal usulnya itu dari mana sih? Ataukah emang peninggalan Belandanya atau emang ada pembunuhan yang terus si biru itu punya dendam gitu? Iya. Kalau yang saya tahu ya, itu tuh ada dua sudut pandang yang mengatakan bahwa, dan sudut pandang pertama itu mengatakan bahwa si sosok itu tuh depresi, tapi depresinya saya sudah tidak tahu pasti ya. Itu tuh bunuh diri di pohon asam tersebut. Tapi ada yang menyatakan juga bahwa dia mengalami kekerasan seksual, juga dia dibunuh oleh seorang laki-laki seperti itu. Oh, berarti dibunuh di situ Iya, di puskesmas tersebut. Iya, pas di pohon asamnya. Oh, oke. Jadi terima kasih ya Mbak Nafa dan Mbak Nadia udah mau berbagi ceritanya ke Black and Blue The Horror Story. Cukup sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Kita bisa
Ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.